adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik akuntansi kas kecil. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan contoh kas kecil, menjelaskan pengertian kas kecil menurut para pakar, menjelaskan jurnal akuntansi kas kecil. Contoh kas, pada saat kita membeli makanan kita menggunakan kas. Pada saat kita membeli pakaian, minuman, kita menggunakan kas. Kas dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kas meliputi uang koin, uang kertas, cek, wesel, dan uang yang disimpan di bank. Perusahaan menggunakan kas kecil dalam pembelian perlengkapan kantor. Perusahaan menggunakan kas kecil dalam membayar biaya langganan koran. Perusahaan menggunakan kas kecil dalam membayar biaya materai. Semua contoh di atas menurut Weigand et al. Disebut sebagai kas kecil. Kas kecil adalah dana kas yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dengan jumlah yang kecil dan masih dapat dikendalikan. Weigand et al. Tahun 2012. Holmgren tahun 2000 menyatakan bahwa kas kecil adalah pengeluaran kas kecil akan sangat tidak ekonomis jika perusahaan harus menuliskan cek untuk membayar taksi seorang eksekutif, satu kotak pensil, atau pengiriman sebuah order khusus keluar kota. Dana kecil tersebut disebut sebagai kas kecil atau petty cash. Tujuan kas kecil untuk membayar tagihan perusahaan yang jumlahnya kecil. Untuk dana cadangan yang akan digunakan untuk membayar tagihan yang mendadak. Dana langsung perusahaan yang akan digunakan untuk beberapa tagihan yang repot jika menggunakan cek. Untuk merespon dengan cepat proses pembayaran. Contoh soal kas kecil metode impres, sistem dana tetap. PT Mejaya menetapkan kas kecil untuk pembayaran pengeluaran dalam nominal yang kecil. Kas kecil dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dengan menerima uang sebesar 3.500.000 dari akun kas. Kas kecil akan diisi kembali di setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Transaksi-transaksi pengeluaran yang terjadi dan menggunakan kas kecil selama bulan Januari 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut. 3 Januari dibeli materai 500.000. 8 Januari di pembayaran beban listrik 620.000. 11 Januari dibayar biaya iklan di koran Jakarta Pos 550.000. 14 Januari kas kecil dianggap terlalu besar 1 juta sehingga disetor kembali ke akun kas. Dana kas kecil diisi kembali pada 15 Januari. 19 Januari dibayar biaya angkut pembelian 940.000. Dibayar biaya telepon 460.000 pada 21 Januari. Dibayar biaya pengobatan staf yang sakit 900.000 pada 29 Januari. Pada 30 Januari dana kas kecil diisi kembali. Diminta catatlah jurnal umum dengan menggunakan metode impres. Kas kecil, pada saat pengisian kas kecil, jurnalnya kas kecil di debit 3,5 juta, kas di kredit 3,5 juta. Pengeluaran kas kecil tidak dicatat saat terjadi transaksi. Tanggal 3 Januari, 8 Januari, 11 Januari tidak dicatat. Penurunan saldo kas kecil dan dikembalikan ke akun kas. 14 Desember 2019, kas 1 juta di debit, kas kecil 1 juta di kredit. Pengisian kembali dana kas kecil. 15 Desember 2019, perlengkapan kantor 500.000 di debit, biaya listrik 620.000 di debit, biaya air 480.000 di debit, biaya iklan 550.000 di debit, kas 2.250.000. Pengeluaran kas kecil tidak dicatat pada saat terjadi transaksi. Pengisian dana kas kecil, jurnalnya, biaya angkut pada 30 Januari 2020, jurnalnya biaya angkut 940.000 di debit, biaya telepon 860.000 di debit, biaya rupa-rupa 900.000 di debit, kas di kredit 2.700.000. Pengisian kembali dana kas kecil pada akhir periode perlu dilakukan agar biaya-biaya yang sudah dibayar dari kas kecil bisa dicatat.
Dalam sistem Impress, pengeluaran-pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat pengisian kembali. Saldo akun kas adalah jumlah yang biasanya dilaporkan dalam neraca. Referensi diambil dari Jeffrey Wegan, 2015, Financial Accounting, IFRS Edition, John Wiley & Son. Demikian adik-adik video kali ini. Semoga bermanfaat, terus semangat belajar dan mencapai cita-cita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.